Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Aniel Sobat Pizza. Kali ini saya akan sharing-sharing atau bagi-bagi cerita tentang kondisi psikis saya pada saat saya terkena serangan stroke. Terutama kondisi awal saya terkena serangan stroke. Sebelum kita mulai video ini, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Awalnya saya terkena stroke pada tanggal 7 Oktober tahun 2010. Tepatnya 10 tahun yang lalu saya mengalami serangan stroke. Pada saat itu saya kondisi berada di rumah dengan suami saya. Kemudian seingat saya dibawa ke rumah sakit dengan ambulan. Kemudian saya sempat dioper dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih besar lagi. Dan alhamdulillah saya dirawat di rumah sakit dalam waktu 7 hari. Tetapi saya di sini tidak akan membahas fisik saya. Tentunya fisik pasti ada perubahan, ada perbedaan. Tetapi saya akan membahasnya dari segi psikis. Jadi kondisi psikis apa saja sih yang saya alami? Yang pertama yaitu saya mengalami kesedihan yang berkepanjangan. Dan saya selalu bertanya-tanya, kenapa harus saya? Kenapa harus saya? Kenapa tidak orang lain? Kenapa tidak orang yang lebih tua? Karena saya termasuk orang yang masih muda waktu itu, masih berumur 33 tahun dan anak-anak saya masih kecil. Kenapa harus saya? Di luar sana masih banyak yang sakit. Saya sempat merasa bahwa Allah tidak sayang saya, Allah terlalu pilih kasih, padahal saya rajin ibadah, tapi kenapa saya yang harus terkena serangan stroke? Mental saya down sedown-downnya. Terus kondisi yang kedua yaitu kehilangan minat untuk kegiatan normal. Yaitu kegiatan apapun saya tidak ada minatnya. Saya duduk diam dan duduk diam, hanya melihat anak saya belajar, melihat suami saya jalan bekerja. Lalu saya hanya menangisi keadaan diri saya pada saat itu. Yang ketiga, tidak fokus dan mudah tersinggung. Jika ada orang sedang ngobrol atau berbicara, saudara apa datang ke rumah bersilaturahmi, mengunjungi saya tuh cepat bawaannya seperti gimana gitu ya, tersinggung gitu. Setiap ada orang ngomong yang mungkin tidak menyinggung perasaan saya, tapi saya tuh tersinggung rasanya. Saya mudah tidak fokus apa yang sedang dibicarakannya, pikiran saya melayang. Entah, saya juga tidak tahu saya sedang memikirkan apa. Yang jelas saya tuh tidak fokus terhadap pembicaraan pada saat itu. Yang keempat yaitu punya rasa ketakutan yang amat dahsyat. Saya punya rasa trauma terhadap waktu terjadi serangan stroke, yaitu pada jam 9 pagi. Itu berbekas pada diri saya. Saya punya rasa ketakutan setiap jam 9 pagi. Saya kalau jam 9 pagi saya harus melakukan kegiatan yang gitu aja. Setiap hari saya punya rasa ketakutan. Jadi punya rasa trauma terhadap jam 9. Yang kelima yaitu merasa sudah tidak dicintai lagi. Merasa orang di sekeliling kita, keluarga kita sudah tidak mencintai kita lagi. Saya punya perasaan seperti sudah tidak diperhatikan lagi. Saya sudah tidak berdaya lagi. Saya tidak ada perhatian lagi dari anak-anak saya. Saya sudah tidak ada perhatian dari suami saya. Semua asik dengan dunianya sendiri. Saya punya perasaan hal itu pada saat itu. Punya perasaan tidak dicintai lagi oleh suami dan anak-anak saya. Yang keenam adalah
pola tidur yang berubah, yaitu kadang tidur panjangan, kadang tidak bisa tidur, ya selalu berubah-ubah gitu ya. Yang ketujuh adalah kehilangan nafsu makan. Kehilangan nafsu makan ini berkaitan dengan rasa ketakutan. Punya rasa trauma, saya salah makan, nanti saya akan kambuh. Setiap saya mau makan ini, saya punya ketakutan yang berlebihan. Saya jadi tidak ingin makan gitu. Saya makan sedikit saja, hanya badan saya pun turun drastis. Dari 85 menjadi 52. Saya menjadi kurus, tadinya perawakan saya gemuk. Yang kedelapan yaitu tidak ada rasa minat untuk berkumpul dengan teman. Rasanya tidak ada minat untuk bersosialisasi kepada siapapun. Saya lebih banyak mengurung diri di rumah. Karena itu yang membuat rasa nyaman saya. Tetapi di dalam rumah pun saya punya rasa ketakutan. Jadi hidup saya itu dipenuhi rasa ketakutan, emosi yang meledak-ledak, emosi yang berubah-berubah, mood saya tidak tentu gitu ya. Semuanya itu pokoknya seperti gaduh-gaduh. Yang kesembilan adalah pikiran yang selalu negatif. Saya punya rasa kecurigaan, saya punya rasa kesel seperti itu. Saya punya perasaan menyesali hidup saya. Kenapa hidup saya seperti ini? Puncak-puncaknya kondisi psikis saya, yang berubah, yaitu ketika saya mengizinkan suami atau menyuruh dia untuk menikah lagi. Karena menurut saya ini adalah hal yang lumrah, hal yang terbaik untuk suami saya. Saya tidak ingin dia sedih karena istrinya sudah tidak bisa dibanggakan lagi. Tetapi ketika saya menyuruhnya dia untuk menikah lagi, dia malah diam. Saya menyuruh dia menikah lagi dan dia hanya terdiam, tidak mau. Dia pun hanya berkata, kita harus melalui ini, cobaan ini, sampai cobaan ini bisa kita atasi. Demikianlah kesembilan kondisi yang saya alami pada awal-awal pasca stroke. Pesan saya, apabila ada yang terkena serangan stroke, mungkin saudara, kakak, adik, atau orang tua, alangkah baiknya jika beri motivasi, beri kasih sayang, beri semangat bahwa kita bisa melalui cobaan ini. Semoga video saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.